Baik, halo selamat malam semuanya. Balik lagi. Untuk sebelumnya kita sudah bahas mengenai tanaman kelapa sawit, sejarahnya, kemudian apa-apa saja yang dimanfaatkan. Kali ini kita pada episode ketiga akan membahas mengenai syarat tumbuh dari kelapa sawit itu sendiri. Jadi kelapa sawit itu tidak sembarangan ditanam kemudian bisa tumbuh subur. Nah, ada beberapa yang mempengaruhinya. Langsung saja, yang pertama di sini akan kita bahas mengenai iklim. Jadi iklim ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Di sini sudah saya tuliskan secara rinci temperatur udara yang dibutuhkan. Kondisi terbaik itu di 27 derajat Celcius. Ya, Indonesia masih sebagian besar bisa tumbuh kecuali mungkin di dataran tinggi yang sudah ekstrim ya. Kemudian curah hujan, terus kelembaban udaranya di optimumnya itu di 80%. Jadi kalau dia dataran tinggi dan terlalu lembab malah akan tidak baik untuk tanaman itu sendiri. Untuk ketinggian tempat dia paling bagus itu di ketinggian 200 meter mdpl. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada selain iklim, kemudian ada satu faktor lagi yang mempengaruhi dari pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri, yaitu adalah topografi. Nah, di sini sangat berkaitan nantinya dengan keberadaan unsur hara. Sejauh apa areal tersebut mampu menahan atau menghambat pupuk atau unsur hara yang diberikan oleh petani atau perusahaan. Nah, untuk topografi sendiri biasanya itu di perkebunan ya, umumnya di perkebunan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu datar 0 sampai 8 persen lah, itu kemiringannya jadi landai. Nah, kemudian ada dia bergelombang atau berbukit. Nah, umumnya di perusahaan itu disebutnya rolling 1. Jadi arealnya rolling, banyak putaran-putarannya dan berbukit. Kemudian ada juga disebut rolling 2, yaitu areal yang topografinya lebih ekstrim daripada rolling 1 yang tingkat kemiringannya bisa sampai 30%. Nah, kalau dia sudah di atas 30%, itu sudah tidak direkomendasikan. Karena selain dia erosi yang sangat riskan ya, selain erosi juga dia unsur-unsur hara yang ada di situ apabila nantinya hujan ikut tercuci ke bawah. Nantinya akan malah merugikan kita sendiri karena pupuk yang sudah diberikan akhirnya hilang percuma, seperti itu. Kemudian setelah yang kedua topografi, yang ketiga bisa kita lihat bersama yang sangat berpengaruh adalah tanah. Tanah ini di sini saya cantumkan ada beberapa, yaitu ada ultisol, sisol, regosol ya. Di Indonesia sih kalau untuk faktor tanah tidak begitu besar pengaruhnya karena tanah di Indonesia itu kalau untuk tanaman kelapa sawit masih kemungkinan besar itu masih bisa semua. Cuman yang pengaruhnya itu tadi berkaitan dengan ketinggian tempat, kelembaban dan lain-lainnya. Cuman untuk tanahnya itu kemungkinan besar masih bisa untuk ke Indonesia. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan untuk tanah itu adalah sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika tanah itu ya mulai dari teksturnya seperti apa, kandungan lempungnya seperti apa. Nah, untuk tanaman sawit sendiri itu sebenarnya yang paling optimal itu dia di tanah yang mineral ya, banyak mineralnya, artinya bukan tanah gambut atau bukan tanah yang rendahan atau gampang banjir. Memang bisa di gambut, di tanah rendahan juga bisa, cuma memerlukan perlakuan khusus. Perlakuan khususnya ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, video berikutnya akan dibahas mengenai persiapan lahannya. Kemudian untuk sifat kimia ini terkait dengan ketersediaan unsur hara, kemudian kandungan-kandungan yang ada di tanah. Apakah tanahnya masam, basah, apakah di situ kandungan besinya tinggi, seperti itu. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi secara tidak langsung dari pertumbuhan dan juga proses pembungaan sampai pembuahan kelapa sawit itu sendiri. Nah, kemudian ini tadi yang saya sampaikan terkait tekstur tanah ya. Nah, di sini fraksi pasir yang cukup tinggi itu lebih baik dibandingkan dengan yang memiliki kadar liat sangat tinggi atau pekat. Jadi untuk teman-teman yang di Sumatera, terutama daerah yang, karena kebun ini kan paling banyak di Sumatera dengan Kalimantan ya, itu rata-rata memang sebagian besar ada mineral, ada gambut. Cuman untuk yang gambut masih bisa diakali lah. Nanti kita pelajari sistemnya seperti apa agar bisa bertanam kelapa sawit di areal gambut. Nah, kemudian ada juga pengaruh yang lain selain ketiga tadi. Yang pertama ada iklim, kemudian topografi, kemudian ada
tanah tadi. Yang terakhir itu ada drainase. Nah, di sini yang sangat berpengaruh terutama untuk areal-areal yang mudah banjir, kemudian rendahan, terus juga areal gambut seperti itu. Nah, itu sangat-sangat rentan di sini karena akar kelapa sawit itu dia tidak bisa terendam lama oleh air. Dia beberapa hari, bisa 5 hari terendam saja akan sudah mengalami penguningan pada daunnya. Nah, ketika dia terendam sudah mencapai 2 minggu atau setengah bulan, biasanya tajuknya itu sudah akan mulai ikut menguning dan membusuk. Itulah kenapa sistem irigasi atau drainase pembuangan dari arealnya itu sangat perlu diperhatikan. Nah, nanti di drainase ini ada namanya paret sirip, ada paret utama. Nah, ini nanti dua-duanya akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, setelah tadi faktor-faktor itu, di sini secara global ya, secara global saya tampilkan. Oke, keempat tadi memang mempengaruhi proses pertumbuhannya. Namun untuk mencapai produksi yang tinggi, baik itu kebun sawit milik masyarakat atau perusahaan, itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, kalau tadi iklim dan tanah itu masuknya faktor lingkungan. Kemudian selain itu ada faktor apa lagi? Ada faktor kultur teknis, sumber daya manusia, dan juga faktor bahan tanaman atau bibit. Kultur teknis ini maksudnya seperti apa? Perawatannya, pemupukannya, cara pemanenannya, pengendalian hama penyakit tanamannya, itu akan mempengaruhi seberapa banyak losis ataupun buah yang nantinya itu akan membuat terbuang di lapangan sehingga tidak berevakuasi dengan sempurna. Kemudian sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini adalah tenaga yang digunakan untuk melakukan kegiatan merawatnya, memanennya. Apabila tidak memiliki skill, sudah pasti akan banyak kos terbuang di situ. Tidak efektif dan tidak efisien. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya, yaitu bahan tanamannya atau benih dan bibit yang kita gunakan. Nah, pasti ketika kita akan menanam kelapa sawit, yang pertama kita pikirkan adalah mau bibitnya yang seperti apa, jenisnya apa, dari mana, siapa yang memproduksi. Nah, bahan tanaman ini dia bisa mempengaruhi 2-7% dari total biaya produksi. Itu luar biasa menurut saya. Dia sangat-sangat menjadi faktor pengurang lah kalau kita mau mencari keuntungan. Nah, di sini yang paling dikhawatirkan untuk bahan tanaman atau biji adalah biji palsu atau bahan tanam yang palsu yang tidak tersertifikasi. Karena banyak dijual di pasaran itu benih-benih kelapa sawit yang dikemas rapi, memang ada stempelnya segala macam, tapi ternyata itu hanya benih yang ngambil dari kebun, jadi tidak melakukan penyerbukan secara kultur teknis, tidak dilakukan memang betul-betul untuk mau dijadikan bibit. Jadi ambil liaran kemudian dibersihkan, dikemas dan dijual ke masyarakat, dan ini banyak yang tertipu. Teman-teman pasti bisa membedakan antara sawit yang teman-teman bibitnya itu mungkin bikin sendiri atau hanya beli di yang sumbernya tidak jelas, dibandingkan dengan sawit-sawit dari perusahaan yang memang diperoleh dari sumber-sumber yang tersertifikasi. Pasti akan berbeda mulai dari bentuk tanamannya, kemudian produksinya, sampai dengan umur tanamnya. Untuk di perusahaan kelapa sawit itu umumnya sampai 25 tahun itu kondisi produktifnya. Bahkan ada yang sampai lebih dari itu masih produktif juga, tergantung perawatannya. Oke, mungkin untuk terkait hal ini saya cukupkan sampai di sini saja. Nanti setelah ini saya akan membuatkan video mengenai benih atau pembibitannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk teman-teman yang ingin melihat video terkait proses pembibitan kelapa sawit. Silahkan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih.